Apaan tuh? Naon? No. Apaan? Hitam, sumpah itu. Itu anjir. Ular. Mana? Ini kelobang, sumpah. Beneran? Kelobang. Apaan? Ini kelobang ya. Lubang mana? Kelobang. Lubang mana? Ini kelobang ini. Masuk. Beneran? Lubang mana? Allah, demi Allah, masuk. Jenny mana, Jenny? Oh iya lubang anjir. Wah, Bang, ini masuk kelobang ini. beneran? Demi Allah, nggak bohong gua. Warna apa? Hitam. Warna apa ularnya? Warna apa? Hitam. Cari. Beneran ya? Aduh, aing mah takut lagi, euy. Takut kobra, bukan apa-apa. Oke, assalamualaikum guys. Jadi hari ini kita mau meriksa kobra, ya Wid ya? Hasil rescue ya bro. Kemarin Elwit sama Jenny berhasil nangkap kobra ini. Ini udah beberapa hari ya di sini ya. Hampir seminggu ada ini. Hampir seminggu ya. Waktu pertama periksa dia shedding. Iya. Pas ketemu itu dia tuh lagi shedding. Bentar, jangan seperti ini. Tenang aja, tenang. Terus. Nih, bawa. Pelan-pelan. Ular. Mau saya shedding. Itu artinya biasanya ular yang shedding itu dia udah selesai masa makannya. Dan kalau udah bersih kayak gini, biasanya dia bakal nyari makan gitu. Ini kemarin kebetulan sih kalau ular shedding biasanya mereka lebih suka sembunyi gitu. Kemarin langsung sembunyi kan ya dia? Iya, kayak yang nyari ini. Nyari tempat sembunyi gitu. Oke, kita mau periksa lagi, Wid. Boleh. Jadi kita mau periksa ya. Soalnya kemarin kan baru masa shedding tuh. Kalau kita rilis waktu masa itu takutnya dia lebih stres gitu kan. Nah sekarang ini udah bersih sheddingnya, kita mau periksa lagi apakah dia layak buat dirilis apa tidak. Gitu. Jangan lama-lama lah di sini ya. Ngeri. Kita coba cek. Boleh. Handling lawit ya. Iya tuh di gue. bawah dulu. Masa di sini? Kok di bawah? Ya. Nggak berani langsung gini? Ya berani kan ini edukasi dong gitu kan. Ntar kalau ditiru Jadi mau dikeluarin dari gagnya. Karena kan mau dicek kalau digini langsung kan Susah nangkepnya. Oh ya udah, oke kita ikutin. kita di bawah aja dulu. Elwit. Soalnya takutnya gitulah pokoknya. Takut matok. Siap. Tapi kalau kobra tuh nyembur gak sih? Oh iya, kalau kobra tuh nyembur. Iya, Nyembur guys. Jadi oke ini Elwit udah pengalaman ya sebenarnya. Bismillah. Jadi kita percaya sama Elwit. Ketika menangkap ular kita biasakan ya pakai hook. Kita safety aja dok ya. Safety kita tahan kepalanya, kita pegang gitu. Nah, ini kita tahan kepalanya. Terus kita pegang pakai tangan. Sip, kalau kegigit bilang Wit. Jangan diem-diem aja. Siap. Tuh. Kalau ular kobra itu meskipun dipegang dia bisa nyembur, masih tetap Ya. bisa nyembur. Tuh, jadi emang ada lubang di tariknya, Ya. dia bisa menyemburkan bisanya. Nih, kita cek. Ini bener-bener mulus ya, habis shedding bener-bener mengkilat, dan ini kelihatan sangat sehat. Kayak ada pelangi-pelangi gitu kan. Ada pelangi-pelanginya. Ya, bener kan? Ini sehat, nggak ada luka sama sekali. Aman, kokanya juga. Nggak pegang kepalanya ya. Udah, aman. Ini sendoknya guys. Ini kobra. Jadi kobra itu masuknya ular elapid ya. Ular yang bisanya itu lebih ke neurotoksin. Apa tuh dok? Neurotoksin itu bisanya bisa ke saraf. Jadi kalau kegigit kobra di bagian luka gigitan itu tidak terlalu bengkak.
emang bengkak tapi nggak terlalu bengkak. Tapi dia lebih langsung menyerang ke bagian saraf kita. Kita bisa sesak napas, ngantuk, lemah, dan bisa lewat gitu. Jadi sangat berbahaya ya. Iya. Beda kalau Viper ya, Viperidae. Jadi mereka tuh lebih ke hemotoksik. Hemotoksik itu ke darah. Racunnya bisanya itu ke darah. Jadi kalau ke darah, dia lebih merusak, membekukan darah-darah bagian sekitar gigitan dia. Kegigit itu. Area gigitan. Jadi bisa beku, terus sampai nekrosis atau busuk area gigitannya. Juga guys, ya? Itu lebih nyeri, lebih sakit kalau nggak segera ditanganin. Tapi sebenarnya kalau ditanganin sama ahlinya atau di rumah sakit itu lebih safety, lebih bisa diselamatkan daripada gigitan yang neurotoksin gitu. Tapi kobra selain ada neurotoksik, dia juga ada sitotoksik, yaitu membunuh sel, sitotoksik. Jadi gigitan kobra itu pada mati juga. Beda sama king cobra. Kalau king cobra itu benar-benar murni neurotoksin. Jadi ya, kobra Jawa ini lebih menyeramkan daripada king cobra. King cobra ya. Kalau di Indonesia itu udah ada antibisa yang diproduksi di Indonesia ini. Untuk bisa dari racun kobra Jawa ini. Oh, jadi ada tiga antibisa yang diproduksi di Indonesia. Ya. Kobra Jawa, terus ular weling melang atau bungarus. Ya, bungarus. Terus sama viper tanah. Itu udah ada antibisanya. Jadi kalau kegigit itu langsung lari ke rumah sakit ya. Tapi tetap aja kalau udah kegigit kobra, area gigitan tuh jangan kita buat gerak-gerak. Usahakan se-relax mungkin. Relax mungkin. Kalau perlu kita bedong tangannya, jangan sampai gerak-gerak. Terus kalau perlu orang yang digigit kita bopong biar dia nggak jalan. Kita bopong, kita bawa ke rumah sakit. Nah itu lebih aman. Jadi racunnya atau bisanya itu nggak menyebar dengan cepat gitu. Iya. Jadi ini musim hujan ya guys. Kalau musim hujan itu banyak sekali, emang musim yang pas buat ular-ular itu bereproduksi atau telur-telur mulai menetas itu pada musim hujan. Dan kobra termasuk adalah ular yang beradaptasi malam hari. Beradaptasi dengan bagus di lingkungan manusia, Wit. Oh, gitu. Iya, karena sering di perkebunan juga kan. Kalau kebun-kebun kan dekat dengan pemukiman juga. Ya. Rumah biasanya. Apalagi kalau di lingkungan manusia kan pasti banyak tikus ya kan. Nah, dia mencari itu buat makannya. Makanya itu di musim hujan kayak gini kita harus pintar-pintar membersihkan pekarangan kita. Jadi jangan sampai terlihat tidak tersentuh lah, atau bahkan di sana banyak sarang tikusnya. Ini takutnya bakal banyak anakan-anakan kobra kalau emang sebesar ini ada di sini gitu. Takutnya seperti itu. Jadi emang perlu sekali-sekali kita lakukan herping nanti. Oke guys, kita cek mulutnya ya. Dan dia ada kesini aja kesini. Enggak guys. Jadi emang kobra itu nyembur ya, nyembur dan bisa mengiritasi mata. Tapi kalau kita langsung mencucinya dengan air yang mengalir dan aman, insya Allah dapat mengurangi nggak bakal buta gitu. Jadi aman. Soalnya kita harus cek dia sehat, ada sariawan apa enggak gitu tuh. Ini aman ya. Ini taringnya nih. Ya, itu taringnya dok. Ya, atas ya. Hah? Oh, patah nggak? Enggak. Oh, enggak. Ada taringnya tuh. Ada taringnya. Aman, jadi dia masih bisa berburu di alam. Jadi ini nih, sisik antara mata sama hidung itu cuma satu batasnya. Satu doang. Nah, itu berarti jenis-jenis elapid kayak kobra, bungarus gitu. Itu perlu dihindari ya. Yang tahu kalau semua kegigit ular ya kan, terus nggak tahu nih kobra apa bukan, terus kebetulan ularnya ketangkep, dicek ininya aja, antara mata sama hidung sisiknya cuma satu ya. Nah itu berarti ular yang berbisa gitu. Kalau sisiknya dua antara mata dan hidung, dua jejer gini, itu biasanya tidak berbisa.
Nah dok nih, ngomongin hewan yang masuk ke pemukiman dan si kobra ini masuk ke daerah area De Hakim ini kan. Ada nih hewan-hewan lain yang masuk ke pemukiman juga dok. Wah, oke. Nah berarti emang ada sesuatu ini Wit. Ini dia guys. Ini ada apa? Ini ada apa? Tiba-tiba ada penampakan monyet turun gunung dan jumlahnya cukup banyak lagi. Waduh, ini fenomena apa? Monyet-monyet ini turun gunung di video yang beredar seperti berada di kota Bandung. Beberapa netizen dibuat ketakutan oleh fenomena ini. Ngeri banget guys, ngeri banget. Di mana monyet, di mananya lo monyet? Lepas itu dikukut. Kawanan monyet liar ini nampak menaiki atap salah seorang rumah warga. Terlihat dalam video setidaknya ada kurang lebih 4 ekor monyet yang berusaha menyelinap memasuki rumah warga. Aduh, ada apa ya gerangan? Dalam video yang beredar ini, tampak monyet tersebut memanjat atap-atap rumah warga, berlarian di pekarangan rumah hingga bergelantungan dan berjalan santai di tiang listrik. Ikan arabur deh, ikan arabur. Ayo katan pade, katan pade. Katan teh cucu, alasnya kadararinya. Ya ditenteh cucu. Ya kali aku didinya di luar. Apa hijau ya tadi didinya bilang. Itu tuh. Tuh macam tuh kadinya tak. Ya tinggali loba pisan aya opat. Di mananya eta? Kukutan saha. Kukutan saha loba-loba teuing. Menurut hasil riset sementara ini gue nih, keberadaan monyet ini juga tidak hanya di wilayah Kiara Condong. Mereka juga tampak di wilayah Cipadung, Kecamatan Cibiru. Biasanya fenomena alam ini guys adalah salah satu indikasi jika akan adanya bencana. Karena memang hewan itu sangat-sangat peka terhadap fenomena alam yang akan terjadi loh. Tapi gue berdoa semoga enggak ya. Semoga ini adalah tanda jika ekosistem yang ada sudah rusak. Jadi guys, mari kita jaga bersama alam kita ini supaya mereka juga dapat hidup nyaman di habitat aslinya. Aduh berarti dok ini harus diharap ya dok. Iya. Gimana? Jadi kita emang perlu kerahin semua kiper buat bantu herping area De Hakim. Soalnya bahaya ya guys.
Kobra dia karena bisa nyembur, dia bisa nyemprot ke kandang, dalam kandang. Jadi di sini banyak burung nih. Jadi apalagi ada alpaka ya kan? Iya, kemarin juga masuk ke lubang tembok alpaka itu, Dok. Betul. Beberapa kasus sebelum aku ada di Hakim sini, beberapa kasus pernah kejadian burung yang mati karena semburan kobra, matanya bengkak gitu, tiba-tiba mati. Terus ada rusa yang mati karena gigitan kobra juga pernah ada. Itu emang banyak kasus tentang kayak kejadian kayak gini, dan itu emang harus kita hindari dan lakukan pencegahan. Oke, jadi kita harus helping with. Siap, Oke, Dok. siap ya. Ini lama-lama ngeri dipegangin, masukin aja, Dok ya. Ya, masukin aja. Bisa ngobrol, masukin aja. Oke. Oke, ini udah mulai gelap, udah mau malam ya, karena banyakkan ular emang beraktivitas di malam hari, jadi kita helping aja malam ini langsung. Sekarang langsung. Malam ini aja. Oke, Gaskin aku. lanjut ya, kita panggil kiper yang lain. Siap, Dok.